Oke guys, kembali lagi di channel YouTube gua, Teguh Dimas. Di konten kali ini kita akan membahas alur cerita film The Billionaire. Film yang akan kita bahas saat ini adalah film yang sangat-sangat menginspirasi bagi anak-anak muda. Walaupun film ini merupakan film Thailand, tapi film ini sangatlah memotivasi kalian untuk semangat dalam memulai bisnis. Nah, kalau kalian pernah ke Indomaret dan Alfamart, pasti kalian temukan jajanan Tau Kai Noi. Film ini merupakan perjuangan seorang anak muda yang berusaha keras untuk menjadi pengusaha yang sukses demi melunasi hutang keluarganya yang sangatlah banyak. Kalau mau bayar, paling gali lubang tutup lubang. Nah, di sini gua akan bahas ceritanya hingga tuntas ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, gua akan bahas ceritanya. Tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya bosku. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Di awal cerita, ada seorang anak muda yang datang ke bank yang ingin meminjam uang, dan si pegawai kaget karena anak muda itu ingin meminjam uang yang sangatlah banyak. Tapi si pegawai menyuruh anak tersebut untuk menjelaskan agar ia bisa mempertimbangkannya. Maka dimulailah kan cerita inspiratif tersebut. Lalu cerita berpindah di beberapa tahun yang lalu. Nama dia Toplitipat. Dia suka kali nih main game. Bukannya sibuk memperhatikan guru, dianya malah main game. Siapa nih yang suka ke warnet? Pasti tahu nih game jadul. Tulis di kolom komentar ya bosku. Nah, setelah itu ada pula nih orang yang mau beli itemnya dengan harga yang cukup mahal tuh. Ditransferlah uangnya ke rekening Tom. Tapi si Tom nih tak punya pula rekening. Lalu si Tom nih minjamlah rekening pamannya. Dan Tom juallah item itu seharga $500 Singapura. Dicek lah kan sama si Tom. Nah, ternyata cairlah uang dari hasil penjualan item tuh. Lalu si Tom ini makin semangat lah dalam menjual item-item di dalam gamenya. Saking banyaknya yang beli item, terbelilah mobil sama dia kan. Sampai banyak teman-teman sekolah dia yang memperhatikannya. Tapi hanya satu wanita yang disukai oleh Tom, Lin namanya. Tapi dikarenakan Tom banyak uang, dia menjadi sedikit sombong hingga ia menyelesaikan masalah dengan menyogoknya. Ketika Tom asik pacaran, jadi dia telat pulang kan, dan kena marah lah dia sama ayahnya. Dan juga ayahnya selalu mempertanyakan uang yang didapatkan oleh Tom. Meski Tom selalu menjelaskan bahwasannya uang itu didapatkan dari game, namun tetap saja orang tua Tom tidak mengerti. Wajar lah ya kan, dulu kan penghasilan dari game nggak besar. Malahan ibunya Tom menganggap Tom berjudi. Beberapa tahun telah berlalu, kini Tom telah lulus SMA. Tom selalu berusaha untuk dapat masuk ke dalam universitas yang diinginkan oleh orang tuanya, yaitu universitas negeri. Namun Tom selalu gagal. Kemudian ia melihat rekeningnya yang kian menipis. Ketika ia login di akun gamenya, malah terbanet pula kan gamenya itu, karena melakukan penyalahgunaan untuk kepentingan komersial. Lalu ia berpikir bagaimana uang yang tersisa bisa bertambah, dan akhirnya dia membeli DVD bajakan untuk dijual kembali. Dari sini jiwa usaha Tom mulai terlihat. Namun karena pengalaman yang sedikit, ia malah tertipu dengan DVD bajakan yang cepat rusak dan bahkan tidak memiliki garansi. Bukan untung malah buntung ya kan. Singkat cerita, kini Tom telah diterima di universitas swasta. Namun biayanya mahal. Orang tuanya berusaha untuk membiayai Tom, namun Tom tidak mau membebani orang tuanya. Dari manakah Tom akan mendapatkan uang? Diam-diam Tom menjual jimat keluarganya. Di saat belajar, Tom sering sekali keluar kelas, mengunjungi Lin di ruang teater. Tom ingin mengajak Lin jalan, tapi dianya sibuk. Gak jadilah ya kan. Pergilah Tom sendiri kan, kasiannya. Dan mampirlah Tom di toko pembuatan roti ya kan. Di situ langsunglah Tom ingin menjadi pengusaha makanan. Lalu disewanya mesin pemanggang kacang. Karena dulu lagi rame-ramenya orang menjual kacang. Tom menyewanya seharga 50.000 baht. Dan marahlah ayahnya karena mesin itu dijual dengan harga 30.000 baht.
Kalau tahu gitu ngapain nyewa ya kan, mendingan beli. Aduh. Tapi Tom tidak putus asa. Ia jadi sering masuk kelas, yaitu kelas bisnis dan perdagangan. Namun ia tetap fokus dengan usaha yang sedang dia bangun. Lantas ia menitipkan mata pelajarannya dengan temannya agar temannya merekam. Dan bolos dia nih, tapi untuk mensurvei lapangan. Lalu ia mengunjungi beberapa pedagang kacang untuk bertanya tentang resep yang digunakan. Habis itu masaklah dia kan, dan diberikanlah kepada keluarganya sebagai testimoni. Dan ternyata kacang yang dibuat oleh Tom terasa enak dan mendapatkan pengakuan dari teman ayahnya. Lalu Tom menjual dengan dibantu oleh pamannya. Namun hasil penjualannya hanya laku sedikit. Lalu disuruh pula pamannya berteriak-teriak kan, "Kacang, kacang!" Lalu pergilah si Tom nih ke pasar, sembari ia ngedate dengan pacarnya. Malah di hari kedua tidak ada yang membeli kacangnya. Lalu pamannya menelepon Tom. Ketika Tom mengangkat telepon pamannya dan berbicara di belakang Lin, Tom malah dituduh selingkuh. Lalu ia mulai mensurvei hal apa saja yang bisa membuat laku dagangannya. Lantas ia terbesit masalah lokasi. Lalu pulanglah dia ke mall. Lalu ia minta dipindahkan ke pintu utama agar dagangannya laku. Keesokan harinya, si Tom ini ujian. Lalu berdering pula HP-nya kan. Ternyata pamannya yang menelepon Tom. Tom yang ragu antara ingin mengangkat teleponnya atau mereject. Ternyata Tom memilih untuk mengangkat teleponnya dan pergi meninggalkan ruangan. Ternyata nih, dagangan kacangnya laku keras, geng. Dan Tom pun semakin semangat dalam menjalankan bisnisnya. Dan Tom membantu pamannya berjualan dengan jiwa yang menggebu-gebu. Dengan jiwa muda yang penuh semangat, Tom pun ingin langsung membuka cabang. Dan sekarang Tom telah menyewa satu mesin pemanggang. Selang beberapa lama, Lin berkunjung dan bertanya kenapa Tom sering sekali tidak masuk. Lin berkata agar Tom lebih banyak belajar karena ilmu itu lebih penting. Bekerja bisa nanti. Setelah beberapa hari jualan Tom laku, ia mendapat sedikit masalah. Asap dari mesin itu mengotori atap ruangan mall. Manajer mall itu menegur Tom, jika begini terus, maka kontrak akan diputuskan. Ia harus membersihkan atap mall sebelum mall ini ditutup. Jika belum beres dan atap mall masih kotor, ia harus berhenti berjualan di sana. Saat membersihkan atap mall, ibunya pun datang untuk menemani. Namun waktunya tidak cukup. Dan satpam mall pun datang menegur si Tom karena mall akan tutup. Kemudian si Tom malah menyuap satpam itu. Dan satpam tersebut menolaknya. Dan satpam tersebut menegur ibunya karena Tom tidak diajari tata krama dan etika. Tom pun disuruh pulang dan tidak boleh berjualan lagi. Tiba-tiba ibu Tom menyuruh Tom berhenti dan mengatakan bahwasannya keluarganya akan pergi ke luar negeri dan menjalani hidup yang baru karena ayahnya yang terlilit hutang yang sangat banyak. Namun Tom tidak ingin ikut orang tuanya ke luar negeri. Ia lebih memilih untuk tinggal bersama pamannya. Dan mereka pun berpisah. Tom yang stres karena tidak bisa berjualan lagi, ditambah papan peringatan bank bahwasannya rumahnya akan disita. Saat Tom pergi keluar, Tom melihat Lin sedang bersama dengan teman-temannya. Lin yang marah kepada Tom karena tidak ada kabar beberapa hari. Lin pun mendorongnya hingga Tom terjatuh. Tetapi karena Tom masih cinta, minta maaf lah si Tom nih, dipeluknya si Lin. Lin membujuk Tom untuk kembali lagi kuliah. Di tengah-tengah perjalanan, Lin memberikan Tom cemilan rumput laut. Ternyata enak, dan Tom pun terbesit untuk membuat usaha rumput laut. Ia mencoba menggoreng cemilan rumput lautnya sendiri, namun terasa pahit dan mudah basi. Tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Pegawai bank yang tadinya tidak tertarik dengan cerita si Tom, kini menjadi excited dan tertarik dengan ceritanya si Tom. Lantas pegawai bank itu bertanya, "Apakah kamu menemukan solusi?" Dan Tom menjawab, "Tentu saja." Dan mereka melakukan tos dong. Lalu Tom memberitahukan bahwasannya ia pergi ke riset pangan untuk bertanya bagaimana caranya agar makanan bisa awet begitu lama dan tidak basi. Mesin pemanggang kacangnya untuk membeli beberapa dus rumput laut. Pamannya mulai menggoreng rumput laut
namun rasanya tidak enak. Berkali-kali menggoreng hingga rumput lautnya habis. Dan Tom pun menjual semua komputernya untuk membeli rumput laut lagi. Dan mereka pun terus mencobanya. Dan kemudian di tengah hujan deras, tiba-tiba melihat pamannya jatuh pingsan dan kepalanya terbentur hingga ada darah. Tambah pening lah si Tom kan. Timbul lagi masalahnya satu. Namun Tom tetap semangat. Tom yang kembali menggoreng rumput laut hingga kehabisan lagi stok rumput lautnya. Tetapi ia temukan satu rumput lautnya yang tersisa di lantai, yang sudah diguyur hujan semalam. Kemudian ia menggorengnya dan ternyata hasilnya enak. Ternyata rahasia tersebut terdapat pada embun yang ada di dalam kemasan. Lalu mereka menjual rumput laut itu. Target Tom adalah untuk mendapatkan 1 bat per tahun untuk bisa membawa orang tuanya pulang. Dan tiba-tiba diteleponlah si Tom nih kan, karena dia ulang tahun. Dan ia pun bertanya berapa hutang dari orang tuanya. Dan orang tuanya pun menjawab, hutangnya adalah 40 juta bat. Itu sama dengan 12 miliar. Banyak kali geng hutangnya. Dan dengan hutangnya yang begitu besar membuat Tom semakin pesimis, karena apakah ia bisa membantu orang tuanya untuk membayar hutang atau tidak. Lantas Tom berpikir ingin menyusul orang tuanya di luar negeri dan menyerah. Ditambah lagi dengan konflik ia dengan Lin yang membuat dirinya semakin stres dan hampir saja putus asa. Lalu pada suatu malam ia pergi ke swalayan untuk membeli baterai pada radionya. Dan ia mendengarkan rekaman dosennya yang berbicara. Dan ia juga terbesit untuk bekerja sama dengan swalayan 7-Eleven. Dan ia menelpon kantor tersebut. Dan setelah ia menunggu begitu lama, barulah ia bertemu dengan Ibu Pu. Ternyata tak laku lah barang dagangannya nih, dilihat dari kemasan dan harga yang begitu mahal. Lantas Tom merombak kemasannya dengan kemasan yang kecil dan harga yang lebih murah. Dan kesabaran Tom pun diuji di sini, dikarenakan Ibu Pu yang sangat sibuk, hingga Tom menunggu sampai 6 jam. Lalu Tom pun menyerah dan barangnya diberikan kepada petugas lift. Namun keberuntungan berpihak kepada Tom. Barangnya diambil oleh karyawan 7-Eleven dan diterima. Melihat hal itu, Ibu Pu memanggil Tom dan menawarkan kerjasama. Tetapi Tom harus mempunyai pabrik yang layak dan ia ingin Tom harus menghasilkan produknya sebanyak 70.000 page. Jika Tom tidak bisa, maka kontrak dibatalkan. Di sini Tom bercerita panjang untuk meminjam uang. Namun apalah daya, di umur Tom yang masih 19 tahun dan hutang keluarganya yang menumpuk, ia tidak bisa meminjamkan uang tersebut. Padahal mimpinya sudah sedikit lagi. Lantas ia membuka gudang lama milik ayahnya dan merubahnya menjadi pabrik. Menjual mobilnya, ia berjuang di sana dengan biaya 600 juta untuk dekorasi pabrik. Di saat ia keluar, ia melihat pacarnya yang kini telah memiliki pacar yang baru. Dan ia berpikir jika ini gagal, ia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dan hari inspeksi pun dimulai. Petugas kelayakan pabrik mengecek dan mensurvei. Ada beberapa koreksi, tetapi Tom berjanji akan memperbaikinya. Tom disuruh menyuap petugas. Namun Tom sudah berubah dan malah memberikan salam. Dan hari hasil inspeksi pun datang. Dikirimlah melalui telegram. Diterawanglah sama dia kan, karena tintanya sudah tidak bagus. Dan hasilnya diterima. Dan disuruh membuat 70.000 piece. Subuh dibangunkanlah Tom oleh pamannya untuk mengirimkan barang sebelum terlambat. Dan Tom pun berterima kasih kepada pamannya karena telah sangat banyak membantu. Ternyata ketika sudah sampai di sana, Tom terlambat 1 jam. Tapi di sana Tom memohon dengan bersungguh-sungguh agar barangnya bisa diterima. Dan Tom berkata bahwasannya ia baru menyelesaikan pengapakannya tadi subuh-subuh. Dan tiba-tiba petugas memberikan Tom kesempatan
Itu pun karena melihat hidung Tom berdarah, yang menandakan bahwasannya Tom sudah bekerja keras. Dan akhirnya ia bisa menelpon ayahnya. Di sini ia menelpon ayahnya sambil menangis dan bahagia, dan mengatakan ayah boleh pulang. Dan film pun tamat. Sekarang Tom sudah memiliki 2.500 karyawan, dan cemilan tahu kainoinya sudah tersebar di seluruh dunia, termasuk Alfamart dan Indomart loh. Dan ia juga memiliki perkebunan rumput laut di Korea Selatan. Dan penghasilannya sudah mencapai 450 miliar per tahun. Top Tipat yang asli pun ikut loh. Ini dia orangnya. Ada satu motivasi penting dari Tom. Janganlah kamu patah semangat, walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe ya bosku.